Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Destani Putri dari kelompok 9 Ilmu Tauhid. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu Khawarij dan bagaimana perkembangan mereka di masa sekarang. Nah, Khawarij secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu khoroja, yang artinya keluar, bangkit, ataupun muncul. Jadi, Khawarij adalah sekumpulan orang yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian secara terminologi, Khawarij adalah suatu kelompok dari pengikut atau pendukung Ali bin Abi Thalib yang memutuskan untuk keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian memerangi beliau. Nah, mengapa mereka keluar? Hal itu disebabkan karena ketidakterimaan mereka akan keputusan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terkait At-Tahkim pada Perang Siffin 37 Hijriah atau 657 Masehi dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun para ulama yang mendefinisikan Khawarij dalam beberapa pengertian. Di antaranya ada Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Beliau berkata, sebab dari penamaan mereka dengan sebutan Khawarij adalah pemberontakan mereka terhadap alim mengenai masalah tahkim. Kemudian ada Ibnu Hazm, beliau mengatakan, barang siapa sepakat dengan Khawarij dalam mengingkari tahkim, mengkafirkan para pelaku dosa-dosa besar, mengatakan keluar dari melawan para imam yang lalim, percaya bahwa pelaku kejahatan besar akan selalu berada di dalam neraka, dan percaya bahwa kepemimpinan atau khilafah dapat dipegang oleh orang lain selain Quraisy, maka dia adalah Khawarij. Kemudian yang ketiga ada Imam Syahrastani. Beliau mendefinisikan Khawarij dengan definisi umum, yang menyatakan setiap orang yang memberontak terhadap pemimpin yang sah yang telah disepakati oleh mayoritas disebut Khawarij, baik itu pemberontakannya terjadi pada masa sahabat terhadap Khulafaur Rasyidin atau era setelahnya. Kemudian ada dari Ibnu Hajar. Beliau menyatakan Khawarij adalah orang-orang yang mengingkari kebijakan At-Tahkim yang diambil Ali radhiyallahu anhu, menyatakan berlepas diri dari Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan beserta keturunannya. Maka jika mereka sudah tidak percaya kepada beliau, maka mereka adalah Khawarij yang ekstrim. Kemudian ada Abu Al-Hasan Al-Malati. Beliau berpendapat pencetus Khawarij Al-Muhakkimah, orang yang pertama kali berslogan La hukmu illa lillah, yaitu tidak ada hukum yang hak kecuali hukum Allah, dan menyatakan bahwa Ali itu kafir karena beliau atau Ali bin Abi Thalib telah memberikan kuasa hukum kepada Abu Musa Al-Asy'ari atau juru damai At-Tahkim. Kemudian yang terakhir, menurut Dr. Nashr Al-Aqli, Khawarij adalah sekumpulan orang yang mengkafirkan orang-orang muslim yang melakukan dosa besar dan orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemimpin yang lalim. Nah, mungkin teman-teman bertanya, di zaman siapakah Khawarij itu muncul? Nah, jadi Khawarij itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pelopor pertama atau tokoh pertamanya adalah Dzulkhuwaisy At-Tamimi. Nah, hal itu berawal dari protesan Khuwaisy kepada Rasulullah terkait masalah pembagian emas yang dikirimkan oleh Ali bin Abi Thalib dari Yaman di dalam wadah yang telah disamak. Lalu, para ulama yang berpendapat bahwa Khuwaisy adalah pelopor Khawarij adalah Abu Muhammad bin Hazm dan Imam Syahrastani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal. Ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa kemunculan pertama Khawarij itu ada di zaman Utsman bin Affan, yang dimana muncul ketika terjadinya pemberontakan di masa khilafah Utsman. Nah,
Nah, mereka yaitu dengan cara mereka menyebarkan fitnah yang menyebabkan kematian Utsman bin Affan secara lalim dan kejam. Nah, fitnah tersebut dinamakan al-fitnah al-ula. Selanjutnya adalah tabiat-tabiat buruk kaum Khawarij. Yang pertama adalah iman mereka hanya sebatas ucapan. Yang kedua, keluar dari Islam dan tidak mendapatkan taufik untuk kembali. Yang ketiga, mereka makhluk yang paling dibenci oleh Allah. Yang keempat, jauh dari kebenaran. Yang kelima, menghabisi kaum muslimin dan damai dengan orang-orang kafir. Lalu ada ciri-ciri kaum Khawarij. Mereka itu keras dalam urusan agama. Kemudian Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan yakini. Kemudian mereka itu ringan sekali dalam mengafirkan orang muslim. Yang keempat, mereka sombong dan berbangga diri. Yang kelima, keras kepala. Yang keenam, seseorang yang fanatik. Fanatik di sini ialah kefanatikan mereka terhadap agama, urusan agama, dan keyakinan mereka terhadap pendapat yang mereka yakini. Yang terakhir adalah perkembangan Khawarij di masa modern atau di masa kita sekarang. Pada masa ini, Islam teruslah berkembang. Politik Islam, ekonomi Islam, dan sebagainya. Serta tidak dapat dipungkiri bahwa aliran-aliran yang menyimpang dari Islam masihlah ada, berbaur dengan kita, dan mungkin saja tanpa kita sadari, kita telah bertemu sapa bahkan berteman dengan salah satu dari mereka. Semakin majunya zaman, maka semakin mengerikan penyimpangan yang terjadi. Dulu mereka baru berani menampakkan diri secara bergerombol di masa kekhalifahan Ali. Namun kini mereka menyusut. Bukan menyusut sebab mereka sudah hilang ataupun musnah, tapi mereka bersembunyi. Secara halus, mereka mendoktrin kita untuk sepaham dengan mereka. Ada banyak sekali aliran-aliran sesat itu. Salah satunya yang sedang kita bahas adalah Khawarij. Perubahan zaman membuat para Khawarij memiliki pola pikir yang lebih strategis dan dengan berbagai macam bentuk dan aspek yang berbeda-beda dalam menggait umat Islam agar satu pemikiran dengan mereka. Di zaman sekarang, kita harus lebih berhati-hati dan memilah, baik perkara lingkup pergaulan, ataupun mengikuti kajian-kajian dan sebagainya, sebab doktrin mereka sekarang sangat halus. Jika kita tidak memahami perkara agama dengan baik, mungkin saja kita telah terjerumus oleh ajaran mereka tanpa disadari. Maka dari itu, pentingnya pendidikan agama sejak usia dini dan jiwa-jiwa pendidik yang mengerti serta memahami Islam dengan sebenar-benarnya. Dan juga penting sekali mengkaji setiap hal yang ada di sekitar kita, baik itu keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Di sini saya akan menunjukkan beberapa sifat dan tipikal Khawarij zaman ini. Yang pertama, mereka bersikap keras dalam masalah agama terhadap diri sendiri serta menyulitkan orang lain. Yang kedua, mereka pandai dan bangga pada diri sendiri. Yang ketiga, suka sekali membuat keonaran. Yang keempat, minim kesabaran dan minim pengetahuan. Yang selanjutnya, mereka pro terhadap pendapat sendiri dan menganggap orang lain itu bodoh. Kemudian mereka suka sekali menyebarkan fitnah, berburuk sangka, meremehkan, dan berpaling dari para ulama. Lalu mereka bersikap keras dalam bermuamalah dengan orang lain. Sulit sekali diajak berdiskusi dan diajak berkumpul serta menimbulkan perpecahan. Dan yang terakhir, mudah menuduh orang lain dan suka mengkafirkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nur Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam pengikut Khawarij. Pengikut Khawarij yang pertama yaitu Al-Muhakimah. Al-Muhakimah adalah sebutan golongan pertama yang keluar dari pimpinan Ali. Sekte ini berpendapat jika kita melakukan dosa besar seperti membunuh, berzina, itu sudah keluar dari agama Islam.
Golongan ini memisah dari pimpinan Ali karena mereka menganggap Ali dan Muawiyah atau para pelaksana tahkim telah menerima hasil gencatan. Karena menurut mereka, orang yang menerima hasil gencatan itu adalah orang yang meleweng dan sudah keluar dari agama Islam. Yang kedua, yaitu Al-Azharikoh. Setelah sekte Al-Muhakimah dihancurkan oleh pasukan Ali, muncullah sekte lain yang bernama Al-Azharikoh. Sekte ini diberi nama sesuai pemimpinnya, yaitu Nafi bin Azraq. Sekte ini lebih kejam daripada sekte Al-Muhakimah. Mereka menganggap orang yang tidak sependapat dengan mereka itu adalah kafir dan bukan Islam lagi. Salah satu contoh ketidaksamaan paham dengan golongan ini adalah jika golongan ini tidak mau hijrah dan menetap di wilayah mereka itu, sudah dianggap keluar Islam dan sudah menjadi kafir. Yang ketiga, yaitu Al-Nazi'ah. Awal kemunculan sekte ini dimulai oleh Abu Fudaik yang enggan dengan peraturan yang harus menetap di wilayah Al-Azharikoh. Golongan Abu Fudaik memisahkan diri dan pergi ke Yaman. Di tengah perjalanan, rombongan ini bertemu dengan Nazdah bin Amir al-Hanafi yang ingin bergabung dengan sekte Al-Azharikoh. Tetapi, dengan bujukan Abu Fudaik, Nazdah termakan oleh obrolan Abu Fudaik untuk mengikuti golongannya dan membuat sekte baru. Sekte baru inilah cikal bakal dari sekte Al-Nazi'at yang diambil dari nama pemimpinnya, yaitu Nazdah bin al-Hanafi. Sekte ini berpendapat bahwa orang yang kekal di neraka adalah orang Islam yang tidak sependapat dengan mereka, yang berbuat dosa besar, dan orang Islam yang sependapat dengan mereka meskipun berbuat dosa besar tidak akan kekal di neraka. Dalam artian, dosa mereka masih bisa dimaafkan dan bisa merasakan surga. Yang selanjutnya yaitu Az-Zaridah. Kemunculan sekte ini berawal dari Atiyah al-Hanafi dan Abdul Karim yang memisahkan dari golongan An-Nazdah dan ingin membuat sekte baru, lalu mengangkat Abdul Karim bin al-Azrod sebagai pemimpin sekte ini. Sekte ini memiliki perbedaan dengan sekte-sekte sebelumnya. Perbedaan yang paling menonjol dalam sekte ini yaitu mereka tidak mempercayai akan adanya surat Yusuf dalam Al-Quran karena menurut mereka mustahil jika dalam kitab suci Al-Quran Islam ada hal yang bersangkutan dengan percintaan. Yang selanjutnya yaitu sekte Al-Sufiyah. Zaid bin Al-Asfar adalah pemimpin dari golongan ini. Sekte ini memiliki pendapat yang lebih moderat. Di antaranya, pendapat golongan ini adalah yang pertama, orang yang mengikuti golongan Al-Sufiyah jika tidak berkenan hijrah tidak akan dipandang kafir. Yang kedua, mereka tidak berpendapat bahwa anak kaum musyrikin itu boleh dibunuh. Yang ketiga, wilayah Islam yang tidak sependapat mereka tidak harus dibunuh dan kaum wanita tidak boleh dijadikan sebagai tawanan. Yang selanjutnya yaitu sekte Al-Ibadiyah. Pemimpin golongan ini adalah Abdullah bin Ibad. Golongan ini adalah golongan yang mempunyai pendapat yang paling moderat dibandingkan sekte-sekte sebelumnya. Oleh karena itu, golongan Al-Ibadiyah masih ada sampai zaman sekarang. Paham-paham yang terdapat di golongan ini adalah 1. Mereka menganggap orang yang beragama Islam tetapi tidak sependapat dengan mereka itu bukanlah orang kafir dan musyrik. 2. Mereka boleh melakukan perkawinan dan bagi waris dengan orang Islam yang tidak sependapat dengan mereka dan menganggap syahadat mereka itu diterima sehingga haram untuk membunuhnya. Yang ketiga, dalam peperangan yang boleh dirampas hanyalah kuda dan senjata. Selain itu, seperti emas dan perak itu tidak boleh. Adapun doktrin kaum Khawarij adalah sebagai berikut. Yang pertama, gagasan politik dari kaum Khawarij adalah fanatisme keagamaan. Yang kedua, kaum Khawarij meyakini pemerintahan yang sah adalah sistem khalifah dan cara pemilihannya dapat dipilih secara bebas oleh umat Islam. Yang ketiga, pemikiran tentang akidah menurut doktrin yang sangat radikal. Bagi kaum Khawarij yang melakukan dosa besar sudah selayaknya dianggap kafir dan layak untuk dibunuh. Aliran Murji'ah. Ketika kaum Khawarij sangat memusuhi dan mengkafirkan Ali karena telah menerima tahkim, pengikut-pengikut Ali yang setia semakin kuat membela Ali. Dalam kondisi inilah muncul
kaum yang disebut dengan aliran Murji'ah. Aliran ini adalah aliran yang bersikap netral. Mereka tidak berani untuk berpendapat dan ikut campur atas kafir dan mengkafirkan atas kejadian yang telah terjadi pada golongan yang bertentangan. Kata Murji'ah berasal dari bahasa Arab, yaitu arja'an, yang artinya penundaan, penangguhan, dan pengharapan. Dan secara bahasa, kata Murji'ah adalah orang yang menunda keterangan sampai waktu yang telah ditentukan. Ada pula pendapat dari ahli sejarawan, golongan Murji'ah lahir pada saat perseteruan Ali dan Muawiyah. Pendapat ini membuktikan imbas dari peristiwa tahkim yang menyudahi perang antara pasukan Ali dan pendukung Muawiyah. Pemikiran aliran Murji'ah juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemikiran Murji'ah moderat. Golongan Murji'ah moderat ini berpendapat jika orang Islam melakukan dosa besar tidak langsung divonis bahwa dirinya kafir dan tidak kekal di neraka. Tetapi bagaimana keputusan dari Allah Subhanahu wa taala? Beberapa tokoh pemikiran Murji'ah moderat adalah Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf. Yang kedua yaitu pemikiran Murji'ah ekstrem. Golongan ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, Murji'ah al-Jahmiyah. Golongan ini berpendapat bahwa orang Islam yang mengucapkan kekufuran tidaklah kafir karena iman itu terletak di hati, bukannya di ucapan. Yang kedua, yaitu Murji'ah as-Salihiyah. Golongan ini berpendapat bahwa orang yang dinamakan iman adalah mengetahui penciptaannya, sedangkan yang kafir adalah sebaliknya. Yang ketiga, yaitu Murji'ah al-Yunusiyah. Golongan ini berpendapat bahwa berbuat kejahatan tidak akan merusak iman seseorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang doktrin-doktrin dan sekte-sekte aliran Murji'ah. Doktrin-doktrin aliran Murji'ah. Pada dasarnya aliran Murji'ah ini bersumber pada doktrin atau gagasan yang diaplikasikan dalam persoalan yang banyak, baik itu persoalan politik ataupun persoalan teologis. Di bidang politik, doktrin Murji'ah bersifat non-blok atau netral. Sikap diam hampir selalu diekspresikan oleh kelompok ini. Oleh karena itu, kelompok ini dikenal sebagai kelompok bungkam. Di bidang teologis, pada perkembangan berikutnya, persoalan-persoalan yang tanggapinya menjadi semakin kompleks sehingga mencakup iman, kufur, dosa besar dan ringan, dan lain-lain. Di dalam doktrin-doktrinnya Murji'ah memiliki 4 ajaran pokok. Yang pertama, menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim di hari kiamat kelak menyerahkan kepada Allah. Yang kedua, keputusan diserahkan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa yang besar. Yang ketiga, lebih mementingkan iman daripada amal. Dan yang terakhir, orang muslim yang berdosa besar diberikan pengharapan untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Beberapa ahli mengeluarkan pendapat di bidang teologi. Salah satunya akan saya sebutkan. Menurut Abu A'la al-Maturidi, iman adalah percaya adanya Allah dan Rasul-Nya saja. Menurutnya, perbuatan tidak termasuk suatu keharusan bagi adanya iman. Iman merupakan dasar dari keselamatan. Selama masih ada iman di hati, setiap maksiat tidak bisa mendatangkan madarat ataupun gangguan atas seseorang. Untuk mendapatkan pengampunan manusia cukup dengan menjauhkan diri saja dari syirik dan mati dalam keadaan akidah tauhid. Kemudian, mengenai sekte-sekte aliran Murji'ah. Sekte-sekte Murji'ah Al-Syahrastani telah mengeluarkan pandangan berbagai golongan Murji'ah dalam persoalan iman dan kufur sebagai berikut. Di antaranya, Al-Yunusiyah yang dipelopori oleh Yunus ibnu Aun al-Namiri berpendapat bahwa iman adalah makrifah kepada Allah dengan senantiasa mentaatinya, mencintai dengan sepenuh hati, meninggalkan takabur. Menurutnya, iblis merupakan makhluk a'rif billah
Akan tetapi, ia dikatakan kafir karena ketakaburannya kepada Allah.